Halo, selamat pagi murid Indonesia dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar kimia, materi pembuka tentang tabel periodik unsur dan struktur atom. Ya. Namun pertama mungkin kita akan bahas sedikit tentang tabel periodik unsur dan sedikit sejarahnya. Ya. Semua sudah tahu belum bentuk tabel periodik unsur seperti apa ya? Tabel periodik unsur ya, pasti sudah sangat familiar bentuknya seperti ini karena menghiasi setiap buku-buku pelajaran kimia ya, dan juga menghiasi setiap laboratorium di sekolah menengah ya. Nah, tabel yang sederhana ini merupakan kamus bagi setiap kimiawan untuk menjelaskan unsur-unsur yang membentuk segala sesuatu di alam semesta dalam kuantitas yang terukur, seperti nomor atom dan massa atom. Ya. Tabel periodik unsur dibentuk dengan cara mengelompokkan berdasarkan pada kesamaan dan perbedaan antar unsur. Unsur-unsur disusun ke dalam golongan secara vertikal dan horizontal. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat-sifat kimia dan fisika yang sama atau serupa. Ya. Oke. Jadi tadi ada golongan, ya. Kita bahas dulu tentang golongan. Ya, golongan itu dapat dilihat menggunakan kode seperti ini. 1A, ya, 2A, kemudian 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Ya. Ini adalah golongan di dalam tabel periodik. Ya. Angka 1 menunjukkan dia golongan 1, kemudian huruf A menunjukkan bahwa dia adalah golongan utama. Ya. Loh, berarti ada juga golongan yang tidak utama ya? Ada. Ya. Golongan transisi disebutnya. Ya. Nah, golongan transisi ini ya, nah, mulai dari ya, skandium sampai dengan kelewat ya garisnya. Hapus dulu. Nah, golongan transisi ini ya, nah perhatikan garis ini nih. Mulai dari sini ya sampai sini ya. Ini golongan transisi ya. Golongan transisi atau golongan B, bukan golongan utama ya. Nah, yang perlu diingat atau dihafal ya adalah golongan utama. Kenapa? Karena golongan utama ini ya seringkali muncul ya, dalam pelaksanaan praktikum ataupun dalam pelaksanaan teori ya. Dan kemudian juga agar tidak terlalu banyak yang dihafal ya. Jadi golongan utama atau golongan A kalau bisa dihafal. Ada beberapa macam metode menghafal ya. Salah satunya dengan menciptakan singkatan-singkatan yang mungkin sudah diketahui ya, yang mungkin sudah terkenal. Nah, itu terserah, boleh juga menggunakan singkatan-singkatan tersebut ya. Boleh juga membuat singkatan sendiri dengan kata-kata yang baik ya, dengan kata-kata yang baik. Karena singkatan-singkatan yang didapat dari teman-teman kadang-kadang menggunakan kata-kata yang mudah diingat tapi belum tentu baik ya. Jadi dulu pada saat sedang kuliah, ada teman yang membuat singkatan dengan kata-kata yang jorok ya.
Walaupun benar, mudah diingat ya, dan gampang nempel. Unik memang. Nah, ini contohnya untuk golongan 1A ya, salah satu singkatan yang terkenal ya, adalah hari libur nanti ya. Jadi H-nya ini hari ya. Kemudian litiumnya libur, natriumnya atau sodiumnya hari libur nanti ya. Nah, ini kita rebut Kaisar Prancis ya. Kita rebut Kaisar Prancis ya. Hari libur nanti kita rebut Kaisar Prancis, walaupun Prancis nggak ada kaisarnya ya. Nah, kemudian perhatikan untuk natrium ini ya. Natrium ini disebut juga sodium. Begitu juga dengan potasium ya. Disebut juga kalium, bukan kalsium ya. Bukan kalsium, tapi kalium. Ya, kalsium ada lagi. Ya. Nah, sebelahnya tuh. Nah, kemudian golongan 2A ya, singkatannya beli mangga campur sirup bagi rata ya. Beli mangga campur sirup bagi rata ya. Beli mangga campur sirup bagi rata ya. Ya, bebas singkatannya boleh pakai apa aja ya. Kemudian untuk golongan 3A ini singkatannya mungkin mohon maaf bagi ada yang namanya sama ya. Nah, ini Bang Ali ganteng intelek ya. Bang Ali, kemudian ganteng ya. Intelek ya, indium telium. Ya. Kemudian, nah yang ini singkatannya golongan 4A nggak usah ya. Coba bikin sendiri aja ya, karena singkatan yang saya punya agak-agak ini, agak-agak body shaming ya. Nah, mungkin ada yang tahu ya depannya cewek si gendut ya. Nah itu ya. Coba ciptakan sendiri ya. Karbon, silikon ya, germanium, kemudian ini timbal dan tin ya. Oke. Nanti ciptakan sendiri ya. Begitu juga dengan golongan 5, 6, 7, dan 8. Ya, golongan 5, 6, 7, 8 ciptakan sendiri. Ya, bebas. Ya. Contohnya misalnya golongan 8. Nah, ini dari nama teman-teman SMA ya. Ini Helen nembak Ardi karena xenon radon. Xenon radonnya nggak diubah jadi apa-apa ya. Tetap xenon radon. Nggak apa-apa, bagus ya. Jadi hafal langsung ke unsurnya. Nggak pakai kata lain lagi. Ya, ya itu dia. Singkatan-singkatan atau jembatan keledai yang bisa kalian gunakan ya, berdasarkan kreativitas sendiri. Tujuannya bukan untuk mempermainkan atau apa ya, tapi untuk menciptakan jembatan memori di kepala kita ya, agar kita bisa menyusunnya dulu ya, menyusunnya. Jadi kalau udah tahu tadi hari libur nanti kita rebut Kaisar Prancis ya, nah ini disusun. Nah, kita bisa ngasih nomor ya, kita bisa ngasih nomor. Nomor ini adalah nomor 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 apa nih yang di atas ini, yang dilingkari. Ya, sebutnya apa? Nomor atom atau nomor massa. Nomor atom ya. Jadi kita bisa memberikan nomor atom ya. Nomor atom yang dari satu keduanya malah ke kanan ya.
ini malah ke kanan nih. Tuh. Kenapa? Iya, karena tabel periodik juga disusun secara horizontal, ya, disusun secara horizontal, ya, seperti ini, ya, atau disebut baris, ya, ada baris dan kolom, ya. Nah, ini disebutnya periode, ya, disebutnya periode, ya, disebutnya periode. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau dari atas ke bawah disebut golongan, ya. Kemudian kalau dari kiri ke kanan disebutnya periode, ya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, sampai sini paham ya? Tahu itu saja dulu ya tentang tabel unsur periodik. Kemudian unsur periodik yang kita gunakan saat ini ya adalah unsur periodik modern, ya, unsur periodik modern. Kenapa modern? Karena zaman dulu tidak ada ya, belum begini. Ya, jadi zaman dulu itu, coba kita lihat slide selanjutnya ya, tabel periodik seperti, nah seperti ini ya, beda ya dengan tabel periodik modern. Nah, tabel periodik unsur yang ini diciptakan oleh Mendeleev ya, Mendeleev. Katanya Mendeleev ya bilang ya bahwa dia mendapatkan ide untuk bikin tabel periodik ini ketika dia sedang bermain permainan kartu ya yang disebut soliter ya. Tahu nggak soliter ya? Nah, katanya begitu ya, katanya. Nah, ini beda ya. Walaupun sama-sama ada kolom juga ya. Di sini disebutnya grup 1 ya. Ini ada hidrogen 1 ya. Oke. Nah, Mendeleev ini nyusun tabel periodik ini ya, dia menggunakan list ya, list atau daftar massa atom yang dihasilkan di pertemuan sains di Jerman pada tahun 1860. Jadi pada tahun itu, di tahun 1860 ada pertemuan, ya, pertemuannya itu mungkin ngeluarin selebaran atau majalah gitu ya, tapi dalam bentuk jurnal ilmiah ya. Nah, di dalam jurnal itu ada daftar massa atom ya. Nah, kemudian Mendeleev menggunakan itu, daftar itu untuk bikin tabel periodik Mendeleev ini ya. Oke, massa atom itu ini ya, jumlah proton dan neutron dalam inti atom. Ini proton, nah ini misalnya proton nih. Ini proton. Nah, kemudian kan ada neutronnya juga kecil-kecil ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Gambarnya nanti kita lihat lagi. Nah, proton dan neutron dalam inti atom itulah yang disebut dengan massa atom ya. Nah, si Mendeleev ini percaya bahwa massa atom merupakan sifat unsur yang paling penting ya. Walaupun sekarang kita tahu bahwa unsur-unsur ditetapkan berdasarkan nomor atomnya ya. Nomor atomnya. Nah, by the way si Mendeleev ini juga ya pada tahun 1870-an ya, sekitar tahun itu, dia pernah menulis sebuah buku pelajaran yang berjudul The Principle of Chemistry. Ya. Jadi bapak ini ya, Dmitri Mendeleev, ini D-nya Dmitri ya, karena beliau orang Rusia. Makanya kita nggak heran kalau Rusia teknologi nuklirnya kok canggih ya.
karena dia udah belajar atom dari tahun berapa itu ya, dari tahun sebelum kita belajar ya, makanya jauh lebih maju ya. The principle of chemistry atau dalam bahasa Indonesia itu prinsip-prinsip kimia ya. Nah, di dalam bukunya ini ya, kan buku ada babnya ya, bab 1, bab 2 ya kan. Kemudian bab 3. Nah, di dalam buku si Mendeleev ini, The Principle of Chemistry ya. Nah, bab satunya itu ya, misalnya bab satunya itu dia menggolongkan, dia di dalam bab satunya itu dia memasukkan sifat-sifat, memasukkan unsur kimia yang memiliki sifat-sifat kimia dan fisika yang sama ya. Kemudian di bab 2 dimasukin lagi unsur semuanya yang sama ya, sifat-sifat fisika dan kimianya. Di bab 3 juga seperti itu. Di bab 4 dan seterusnya juga seperti itu ya. Ya. Nah, contohnya misalnya ya, dia menggolongkan halogen ya, unsur-unsur golongan 17 dalam satu bab tuh. Di situ satu bab ya. Dan logam-logam lain di bab yang lain, misalnya logam-logam alkali itu di bab yang lain tuh ya. Jadi itu mungkin salah satu sejarah yang terbukti ya. Jadi kalau yang main kartu soliter tadi nggak ada terbuktinya ya, nggak tahu, katanya aja ya. Nah, Mendeleev ini menggolongkan unsur-unsur ya yang bervalensi sama ya. Apa itu valensi ya? Nanti kita belajar ya. Valensi adalah ukuran jumlah ikatan yang dapat dibentuk oleh suatu atom dengan atom lain ya. Nah, valensi ini kan ditentukan oleh jumlah elektron pada kulit terluar dari suatu atom. Makanya nanti kita juga harus belajar mencari jumlah elektron pada kulit terluar dari suatu atom ya. Oke, karena atom berbagi ya, atau memberikan elektron-elektron terluarnya. Untuk apa? Untuk membentuk ikatan kimia atau bergandengan tangan dengan atom-atom lainnya ya. Oke. Si Mendeleev ini ya, si Mendeleev ini nih lahirnya itu di Siberia ya. Lahirnya di Siberia pada tahun 1834 ya. 8 Februari 1834. Nah, dia dari muda ini sudah terlihat bakat ilmuannya, sudah terlihat dia. Ya. Cuma dia sempat cuma dia sempat ditolak ya di Universitas Moskow dan Universitas Petersburg di Rusia ya. Baru pada tahun 1850 dia mendaftarkan diri di Institut Saint Petersburg ya. Saint itu Santo ya. Institut Santo Petersburg ya. Dan kemudian dia lulus ya dengan predikat luar biasa ya. Jadi nggak lama ya, sekitar 10 sampai 20 tahun ya. Setelah dia lulus dari Saint Petersburg, nah, dia mendapat ini ya, penghargaan dari karya-karyanya dia. Tabel periodic unsur dan buku-buku ya. Oke. Kemudian kita next slide ya. Maaf kalau ada suara-suara berisik. Nah, selain tabel periodiknya Mendeleev, ada juga tabel periodik unsur dari Moseley ya. Yang disusun oleh orang lain.
walaupun mirip-mirip oleh Moseley. Ya. Nah, ini sejarahnya agak maju lagi. Ya. Sejarahnya agak maju lagi. Sejarahnya Moseley ini juga terletak di negara yang berbeda, yaitu di Inggris. Ya. Jadi kalau tadi orang Rusia atau lahir di Siberia, ya, nah ini orang Inggris, ya. Nah, Henry, ya, Henry Moseley. Kalau nggak salah dia juga dulu pernah main di Arsenal, ya, enggak lah, itu Thierry Henry, orang Prancis, ya. Nah, jadi tabel periodik Moseley ini mirip-mirip dengan Mendeleev, tapi ya pada tahun 1911 itu, ya, fisikawan dari New Zealand, ya, dari New Zealand, Ernest Rutherford, pernah dengar nggak? Ernest Rutherford, ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan teori atom, ya. Nah, dia melakukan sebuah penelitian, ya, si Ernest Rutherford ini. Nah, penelitiannya ini, ya, cukup penting karena mengungkapkan bahwa pusat atom terdiri atas sebuah inti yang bermuatan positif, ya. Nah, positif, bukan positif COVID, ya. Nah, 2 tahun setelah penemuan ini, ya, 2 tahun setelah Rutherford rilis penemuan bahwa atom terdiri dari sebuah inti padat yang bermuatan positif. Nah, 2 tahun kemudian si Henry Moseley ini, ya, Henry Moseley ini, ada WhatsApp lagi tuh, ya, menggunakan sebuah alat yang disebut elektron gun, ya, untuk menembakkan elektron-elektron pada atom-atom, ya, dari berbagai macam unsur. Nah, dari situ, ya, dia nembakin elektron, ya, elektron ditembak, ya. Dari situ dia mendapati bahwa unsur-unsur itu memancarkan sinar X, ya, sinar X. Nah, sinar X ini memiliki sifat yang tergantung pada jumlah proton di dalam inti, ya. Jadi sinar X-nya, ya, memiliki sifat yang tergantung pada jumlah proton di dalam inti, ya. Nah, kemudian Moseley menulis nomor proton yang sekarang disebut nomor atom, ya. Seperti itu. Jadi kalau tadi apa namanya? Kalau tadi belum ada nomor atom, ya. Sekarang si Moseley ini udah ada nomor atom, ya. Tahun 1887 sampai 1915, ya. Nah, jasanya Pak Moseley ini, ya. Pak Moseley. Panggilannya Pak Mus, ya. Oke. Next. Nah, ini, ya. Ini cara membaca tabel periodik unsur, ya. Jadi coba perhatikan, ya. Di sini ada simbol, kemudian ada nomor atom, ya, atau atomic number. Coba ditandai, ya. Ini simbol, perhatikan simbol untuk mewakili unsur kimianya. Kemudian ada atomic number. Kemudian ada massa atom. Ya. Nah, di sini diketahui radiannya atau jari-jarinya. Ya. Kemudian di sini diketahui jumlah proton. Ya. Kemudian di sini neutron.
ya. Nah, angka 2 di sini ya, merupakan jumlah elektron di kulit terakhir ya. Jumlah elektron di kulit terakhir dari sebentar. Dari berilium ya. Nah, ada 2 kan? Ini 1 ya. Satunya lagi di atas nggak bisa dilingkari karena ini pakai zoom ya. Kehalangan oleh meeting panelnya. Jadi ada 2 elektron di kulit terakhirnya ya. Nah, cara mencarinya gimana nanti kita akan pelajari. Oke. Next. Habis ya. Oke. Sampai sini coba pelajari dulu tabel unsur periodik ya. Dan hafalkan golongan-golongan utamanya 1A, 2A, 3A sampai 8A ya. Kemudian coba susun nomor atomnya ya. Kemudian coba susun nomor atomnya. Setelah ini kita akan belajar cara mencari elektron pada kulit terluar ya, elektron pada kulit terluar. Nah,